Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, riwayat Bukhari, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Falyadhunnu bi ma syaa. Dia boleh sangka apa saja yang dia inginkan. Maksudnya kalau dia bersangka baik sama Tuhannya, ya, selama dia tidak melakukan hal yang salah, maka walaupun orang semua tidak cocok sama dia, ini Allah mengatakan benar, ya sudah dia jalankan. Maka Allah akan balik keadaan, manusia akan bisa menerima dia. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dalam sebuah hadis yang lain, kalau seseorang melakukan satu perbuatan yang membuat Allah murka untuk mencari keridhaan manusia, Allah akan balik keadaan, manusia akan murka sama dia, meninggalkan dia. Jadi bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita titik beratkan sekarang ini tentu bahasan tauhid sangat lebar, panjang lebar babnya, dan ini sudah kami bedah di playlist YouTube tadi. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap, ada 4 bab, 4 pasal saya bahas dalam bab akidah. Itu pasal 1 sampai pasal 4 semuanya membahas tentang tauhid ini. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang pernah ngajar di Masjid Nabawi selama 40 tahun dan sekarang beliau sudah meninggal. Nama bukunya Minhajul Muslim. Saya sarankan Bapak Ibu semua beli buku ini. Harganya tidak lebih dari 200.000. Hanya makan siang biasa orang pakai 200.000, gitu kan. Ini beli buku ini, taruh di rumah. Ada bab akidah, ada bab adab, ada bab akhlak, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, fikih muamalah. 5 hal yang dibahas dalam buku itu hampir 1.000 lembar. Semua sudah kami bedah di YouTube kecuali bab warisan saja. Artinya 900 lembar lebih sudah dibahas. Bapak Ibu tinggal beli bukunya, ikutin, nonton 1 jam sebelum tidur, bab akidah pasal 1. Itu tentang beriman kepada Allah, sampai bab pasal 4 tuh. Tentang uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, asma wa sifat, bagaimana kita beriman bahwasanya Allah itu memang pencipta, bagaimana kita beriman bahwasanya wajib memang kita tunduk dan beribadah kepada Allah, dan bagaimana kita meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Itu 4 pasal dibahas. Coba ikutin supaya lebih dalam nanti. Salah satu hal yang harus kita hubungkan, dan ini sangat erat hubungannya dengan masalah bahasan akidah kita ini, adalah janji Allah benar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tidak mungkin Allah itu memungkiri janjinya. Sekarang boleh buka surah Ar-Rum tadi, surah nomor 30 di ayat 6-nya, ya. Saya bacakan. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji yang sebenarnya dari Allah. Allah itu benar kalau berjanji. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Artinya Bapak Ibu beriman, beramal soleh, bahagia, masuk surga. Itu pasti. Nggak ada pemungkiran masalah itu. Ya. Dan orang yang durhaka, durjana, akan sengsara dan akan susah hidupnya. Ini sudah jelas peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tafsir makna tidak mengetahui artinya tidak mau belajar. Nggak mau belajar, sehingga tidak tahu. Harusnya dia pelajari tentang siapa itu Tuhannya, ya, bagaimana menanamkan keyakinan dalam hati seperti kita sedang bahas sekarang, dan bagaimana dia terus mengejar apa yang Allah janjikan dengan penuh keyakinan akan diberikan, dan dia menghindari apapun yang Allah ancamkan dengan penuh keyakinan supaya dia bebas darinya. Kalau tidak, dia akan kena hukuman. Ya. Kemudian ayat 8-nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terjemahannya, mereka orang-orang yang tidak mau belajar tentang Allah itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Karena tidak mengenal Allah, jadi urusannya cuma dunia saja. Cuma makanan, minuman, pakaian, ya sudah, pekerjaan, mati, selesai. Sebatas itu saja. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Nikmatnya menjadi orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menikmati dunia. Gak ada larangan. Silakan, kayak kita sekarang di hotel bintang 5, makan makanan enak, bekerja, kejar prestasi terbaik dunia. Tidak ada larangan. Menjadi orang yang tertinggi jabatannya di kalangan manusia, menjadi orang yang paling harum namanya, orang yang paling melimpah hartanya, orang yang paling banyak titelnya, gak ada masalah. Dalam Islam tidak dilarang. Yang penting 5 huruf, halal. Dan hindari 5 huruf yang lain, haram. Dan perlu digarisbawahi, yang halal ini banyak sekali. Yang haram itu sedikit sekali. Tujuannya hanya sebagai ujian saja. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan tubuh kita ini dengan protein hewani misalnya,
Maka Allah tidak mengharamkan semua hewan, tapi Allah halalkan seperti kambing, sapi, ayam, kelinci, rusa, semua hewan air halal. Satu sisi Allah larang sebagian kecil, babi, bangkai misalnya, hanya sebagai ujian. Ya, hanya sebagai ujian. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, pasti kalau kita awal melamar di perusahaan kan akan disampaikan, kalau kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, kamu dapat ini. Itu kan maksudnya seperti yang dibolehkan ya. Tapi pasti perusahaan akan bilang, dan kalau kamu langgar, maka akan ada ancaman ini. Ini sebenarnya hanya sebagai warning saja, peringatan saja. Bukan ini target utama perusahaan. Target utama perusahaan adalah bagaimana kita menjadi pegawai yang baik dan dapat bonusnya, kan gitu. Ini cuma peringatan. Nah seperti itu antara halal dan haram itu. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak. Begitu juga pada saat Allah larang kita minuman keras, gak boleh mabuk. Gak boleh memabukkan. Tapi Allah ganti air putih, madu, sirup. Di Indonesia ada jamu. Banyak minuman yang lain. Ada kopi, ada teh. Terus kenapa harus khamr? Nah, ada yang lain kan. Pada saat Allah berikan kita potensi untuk suka dengan lawan jenis. Karena kalau tidak saling suka, tidak ada populasi manusia. Laki-laki harus tuangkan spermanya, perempuan harus terima sperma itu lalu bertemu dengan sel, lalu dia mengandung 9 bulan. Ini pengorbanan luar biasa. Kalau Allah tidak buat syahwat, maka pasti orang tidak mau. Tapi Allah hiasi dengan syahwat. Tapi Allah ajarkan caranya. Nikah. Yang tidak boleh zina. Kan gitu. Dua-duanya dalam biologis. Perhatikan bedanya. Kalau yang haram ini, zina, semua orang melakukan zina itu ketakutan. Dimulai dengan ketakutan, khawatir. Sehingga biologisnya nggak maksimal. Masuk hotel takut-takut, gitu kan. Biologis juga takut-takut. Ini secara kejiwaan juga berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia. Nanti sama sel telur yang nanti kantongnya manusia itu. Mengganggu. Pada saat hamil, dua-duanya ketakutan. Ya, keluarga mereka malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dalam lingkup agama Islam, anak zina ini, anak haram, tidak ada penisbatan nama, nasab, tidak ada warisan antara dia sama ayahnya. Ini berat sekali. Hanya kenapa? Karena pelampiasan yang tidak boleh. Coba kalau yang halal menikah, semua orang menikah bahagia, gembira, sampai ada bahasa kan mereka jadi raja pada saat itu dan jadi ratu ya. Keluarganya semua hormatin, tamu-tamu pada datang ucapkan selamat. Mereka gembira sekali. Dan pada malam pertama mereka masuk ke kamar, orang semua tahu akan terjadi biologis. Tapi nggak ada yang rasa takut, semua dengan gembira. Ya, maka kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia, sel telur juga akan jadi bagus. Biologisnya mereka bagus dan dijanjikan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat pahala. Ini sudah enak, terus dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dosa enggak? Maka waktu itu Nabi tanya sahabat, dan tanda tanya, tapi sahabat sudah enggak jawab lagi, karena sudah tahu memang dosa itu kan. Maka kata Nabi, begitu juga kalau yang halal. Ya. Maka Allah berikan kita jalan keluarnya. Dan nikah sama zina, bedanya hanya kurang dari 5 menit ini, kalimat akad aja. Wali perempuan bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana bin Fulan dengan mas kawin ini. Ada 2 saksi, ada walinya perempuan, ada maharnya. Sah, selesai. Si laki-laki cuma bilang, saya terima nikahnya. Ini kalimat, saya terima nikahnya cukup. Kan gitu. Sudah sah, selesai. Lalu kenapa harus zina? Kenapa bukan nikah? Kan gitu. Jadi Allah kasih solusi. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah ini betul-betul dapat panduan hidup. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak. Ya, jadi yang baik-baik itu boleh semua. Yang haram itu sedikit. Hanya sekedar sebagai ujian. Gitu kan? Seperti itu. Nah selanjutnya ayat 8 sampai beberapa ayat ke depan. Allah subhanahu wa ta'ala sekarang lebih menekankan tentang masalah kenapa kalian tidak beriman kepadaku. Ini loh bukti-buktinya. Nah kita mulai ayat 8. Bukti tentang keberadaan Allah. Allah mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Dari mana kita ini? Maaf, ini orang yang sudah berumah tangga pasti tahu. Udah balik, udah dewasa tahu. Sperma, maaf kalau habis biologis kita nggak membuahi sel telur. Diapakan? Dibuang kan?
Iya, maaf kita cebok ya. Dibuang ya. Padahal itu bibit manusia loh itu. Secara medis kalau diambil sperma itu dilihat itu manusia semua itu. Miliaran jumlahnya. Itulah kita dulu tuh. Terhina sekali. Allah bilang, kau tidak pikir dirimu dari mana? Kamu ini dari mana? Terus tiba-tiba sombong, baru sarjana, baru profesor. Mana Tuhan? Nggak ada, ini terjadi begitu saja semua. Ini orang luar biasa. Allah ajak pertama sekali teguran Allah di sini. Mengapa mereka tidak pikirkan tentang kejadian diri mereka? Ya. Apalagi kita waktu kecil, kita bisa apa teman-teman? Lahir, mata masih belum bisa melihat, pendengaran belum sempurna. Semua cuma tahu nangis. Bahasanya cuma nangis. Mau lagi lapar, mau jadi ngantuk, mau lagi sakit, sama saja. Lalu Allah buat kasih sayang di hati ibu kita sama ayah kita, lalu ngurus kita. Sampai disekolahkan, dipandu cara pakaian, cara jalan, segala macam. Ini ilmunya semua Allah turunkan, diberikan kepada manusia tersebut. Sayangnya setelah mulai jadi sarjana membangkang. Ada satu orang pernah pengusaha di Surabaya selepas tablik akbar waktu itu beberapa tahun lalu di Masjid Al-Irsyad, datang kepada saya, dia bilang gini, Ustaz, saya sama teman-teman saya pengusaha-pengusaha ini lagi masuk ke satu proyek, kemudian teman-teman saya dapat, saya nggak dapat, mereka dapat, saya nggak dapat, padahal dari sisi ibadah saya lebih baik dari mereka. Bagaimana menenangkan hati saya? Jawaban saya sederhana. Saya cuma bilang belum rezeki antum. Kalau belum rezeki antum tidak akan sampai kepada antum. Kalau rezeki antum biar antum duduk di rumah akan sampai. Pernah gak kita duduk di rumah tiba-tiba ada yang kirimin makanan? Gak pernah minta. Pernah masuk restoran ketemu teman terus ditraktir, dibayarin? Dikirimin buah, dikirimin baju, banyak sekali. Kalau sudah rezeki sampai. Sederhana. Orang yang beriman kepada Allah selalu punya jawaban dan selalu tenang. Udah sangka baik kepada Allah, ini belum rezeki saya. Saya pernah subhanallah pulang bawa makanan ke rumah. Kemudian saya letakkan untuk kami makan rame-rame gitu. Besok saya mau makan, makanan sudah habis dimakan sama anak-anak gitu. Orang tidak faham masalah takdir, masalah iman kepada Allah, marah-marah sama anaknya, masa makanan dihabisin. Oh, kita sudah faham. Oh, sudah rezeki mereka. Nggak akan sampai ke kita. Saya pernah pulang dari Surabaya ke Jakarta waktu itu habis tablik akbar juga. Ada saya beli makanan kesukaan saya waktu itu. Kemudian saya masuk ke lounge nunggu karena naik bisnis kelas. Kemudian saya letakkan makanan itu di sebelah saya. Saya sibuk nyusun materi, buka laptop sambil nunggu pesawat jadwalnya. Karena sudah ada panggilan, saya buru-buru tutup laptop, saya pergi. Subhanallah, makanan itu saya lupa. Saya lupa makanan itu. Dan nanti di Jakarta baru saya ingat. Memang belum rezeki saya. Tidak akan jadi rezeki saya itu. Kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis tidak akan wafat satu jiwa, kecuali akan sampai kepadanya rezeki terakhirnya. Kalau antum harus ditakdirkan Allah minum setetes air itu sebelum meninggal, antum akan minum. Akan sampai. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah tentang masalah kekuatan tauhid dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya aku selalu senang dan tenang karena 3 hal. Ya. Yang pertama sekali beliau sebutkan adalah karena rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau Allah sudah takdirkan akan sampai kepada aku. Jadi tidak ada istilah oh ini orang ambil peluang saya atau apa. Memang dia yang akan dapat, bukan kita. Di saat itu masing-masing sudah punya rezeki. Baik. Ini karena cukup panjang kita coba ringkaskan. Jadi dikatakan Allah mengatakan yang ini teguran Allah yang pertama tuh ajak berpikir mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Semua langit dan bumi ini yang bisa nampak dengan mata kita ataupun tidak nampak. Misalnya kedalaman lautan kita tidak bisa lihat lagi atau terlalu jauh di langit sana ada bintang yang tidak bisa kita lihat. Allah mengatakan Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya untuk mendatangkan keimanan kalian kepada Allah. Siapa yang mengatur semua ini? Dulu di kota Madinah ini subhanallah, mudah-mudahan satu waktu mereka akan buat lagi. Di sisi kanan yang kemarin kita sempat ke kebun yang Abu Bakar dibayat, ya, Thaqifah Bani Sa'ad. Dulu di situ dekatnya ada pameran Al-Quran. Di dalamnya itu ada satu layar besar, kita bisa lihat, jadi dipasang kamera, diperlihatkan kalau 10 meter dari Masjid Nabawi ada orang lagi duduk baca Quran, 10 meter itu kelihatannya seperti ini loh manusia itu. Ditarik 50 meter,
sudah nggak kelihatan dia. Tinggal seperti titik, 100 meter, 1 kilometer, sampai sekian juta kilometer. Ditarik sekian manusia, bukan cuma manusia, buminya pun sudah nggak kelihatan. Sampai secara ilmu kita pernah belajar semua ilmu pengetahuan alam. Bagaimana bumi ini kalau disatukan dengan bintang-bintang ini seperti pasir semuanya. Karena banyaknya kan. Nah itu secara ilmiah pun terbukti seperti itu. Jadi semua ini Allah ciptakan dengan benar. Harus kita tahu ini ada penciptaan, ada yang mengatur semuanya. Ya. Dan dengan waktu tertentu, maksudnya akan datang nanti hari kiamat. Semua ini akan Allah musnahkan. Kemudian Allah hidupkan kita di alam akhirat sana. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Mereka nggak mau yakin akan ada pertemuan dengan Allah nanti, akan ada hisab. Jadi mereka mau melakukan apa saja tanpa ada agama yang mengawasinya. Ayat 9-nya, ini fakta yang kedua yang Allah ajak kita berfikir tentang keberadaannya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Nah ini contoh, kalau dari sini ada 4 jam dari kota Madinah namanya Madain Saleh. Ya, saya lihat ada beberapa teman-teman kita yang bermain di media di Indonesia, mereka ke sana terus mereka angkat di medsos mereka ya. Dikenal juga dengan Al-Ula, tapi ini wilayah sebenarnya sarannya para ulama untuk tidak datang secara khusus ke sana kecuali kita kebetulan lewat ya. Tempatnya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh Allah binasakan. Nah itu ada faktanya. Bagaimana di situ ada lokasi yang sangat besar, mereka memahat gunung-gunung dan itu peninggalan rumah-rumah mereka. Yang dulu Nabi Saleh punya unta yang mereka minta dikeluarkan dari gunung batu, ya kemudian mereka bunuh unta itu. Nah ini Allah binasakan mereka. Nah itu ada faktanya. Di Jordania, ya kalau satu waktu insya Allah ke Palestina, biasanya kita melewati Laut Mati. Nah Laut Mati ini itu diyakini oleh para ahli sejarah tempatnya kaum Lut disiksa. Yang mereka lakukan homoseksual, lalu Allah angkat negeri mereka. Ada 10 perkampungan itu diangkat oleh Allah lalu dibalik. Karena mereka tidak mau mendengar Nabi Lut alaihissalam. Cukup banyak gitu kan. Fakta-fakta berhubungan dengan masalah. Allah suruh melihat. Kalau kita searching di Google juga peninggalan Raja Namrud di Babilonia. Yang binasa yang sempat mau membakar Nabi Ibrahim di api tapi tidak berhasil. Fir'aun di Mesir, sampai sekarang kita bisa lihat muminya. Kami pernah buat paket umroh plus Mesir, itu masuk ke museumnya di Kairo, itu sampai ke sebelahnya muminya itu, sampai ada satu jemaah tanya saya, Ustaz ini Fir'aun yang ngaku Tuhan itu. Saya bilang ya ini nih, Allah selamatkan jasadnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Allah suruh lihat kita itu, lihat ini fakta-faktanya. Ada orang-orang sebelum kalian yang membangkang tentang keberadaan Allah. Maka Allah bilang, lihat bagaimana akhir kesudahan mereka. Allah bilang, orang-orang itu bahkan yang telah meninggal sebelum kalian lebih kuat daripada kalian, gitu kan? Dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih baik dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mukjizat, kitab-kitab. Maka Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tapi mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maksudnya orang-orang yang tidak mau beriman sama Allah, akhirnya tidak punya panduan hidup, tidak tahu siapa Tuhannya, tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dari kehidupan ini, maka mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ayat 10-nya, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Diganggu di dunia dan di akhirat juga, terganggu di dunia dengan hukuman-hukuman, dan di akhirat juga akan ada hukuman yang lebih berat. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Ayat 11-nya, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Ketahuilah Allah Tuhan kalian yang menciptakan manusia dari permulaan. Sperma sama sel telur ketemu. Kemudian mulailah menjadi 40 hari dalam hadis dikatakan dalam bentuk sperma, 40 hari lagi dalam bentuk gumpalan darah, 40 hari lagi kemudian dalam bentuk gumpalan daging. Ya, kemudian baru mulailah terbentuk tulang-tulang kita ini.
Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya nanti lagi pada hari kebangkitan di hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Nah, ini butuh keyakinan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagaimana sebagian ulama mengatakan Allah menciptakan Adam dan dimasukkan ke dalam surga awalnya agar semuanya turunannya masuk ke dalam surga. Cuma Allah tugaskan sebagai pemimpin di muka bumi, sayangnya ada sebagian keturunannya yang membangkang, akhirnya mereka akan menuju ke neraka. Kalau mereka ikuti jalur yang benar, panduan agama yang Allah turunkan dari langit, yaitu agama Islam, maka mereka akan selamat. Kemudian ayat 12-nya, wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari terjadi kiamat nanti, orang-orang yang berdosa terdiam dan berputus asa. Saya sarankan ini di ayat 12-nya nanti Bapak Ibu hubungkan dengan surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115 ya. Mungkin kita tidak bisa bahas semua sekarang, tapi Bapak Ibu sekalian bisa nanti kembali ke tadi saya bilang surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115 itu Allah gambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak beriman pada Allah pada saat mereka meninggal. Pas lihat malaikat maut baru mereka menyesal. Mereka mengatakan qala rabbirji'un, wahai Tuhan kami atau Tuhanku kembalikanlah aku di dunia. Jangan dimatikan dulu. Untuk apa? Bukan untuk makan makanan favorit, kembali meeting miliaran rupiah, bukan. Tapi la'alli amalu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dan terus saja itu ayat 99 sampai ayat 100 nanti ada sampai 115 bisa Bapak Ibu baca tentang penyesalan mereka. Dan terus terjadi penyesalan itu sampai nanti masuk dalam neraka. Di hari kiamat nanti teman-teman ada 3 golongan yang menyesal. Golongan pertama adalah orang yang kafir, munafik, orang musyrik pada Allah SWT ini menyesal karena mereka kekal dalam api neraka. Kemudian dan ini ada buktinya, salah satu faktanya adalah waktu Nabi SAW menang di perang Badar, ya, lokasi Badar cukup jauh dari sini, jadi kita tidak ke sana. Tapi kami buat setahun sekali ada umroh sirah nabawi, itu memang mendatangi semua lokasi titik perang dan lebih banyak fokus cerita di situ. Tapi Bapak Ibu bisa ikutin kajian sirah nabawi kami tentang perang Badar. Waktu jenazah 70 orang jenazah orang-orang kafir Quraisy itu, tokoh-tokohnya tadi yang saya sempat singgung di Gunung Uhud ya. Mereka terbunuh, Nabi SAW suruh masukkan jenazah itu ke dalam sebuah sumur. Kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf. Karena waktu dia terbunuh, badannya membengkak. Dan kalau ditarik bisa copot anggota tubuhnya, maka Nabi SAW suruh timpahin saja dengan batu. Ditutup dengan batu. Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal di Mekah. Majikannya Bilal ya, itu terbunuh di perang Badar, dan yang bunuh di perang Badar adalah Bilal sendiri radhiyallahu anhu. Nah, waktu jenazah Abu Jahal, jenazah Syaibah, Walid dan yang lainnya itu 69 orang kecuali Umayyah bin Khalaf dimasukkan sumur. Lalu Nabi SAW bilang begini, wahai fulan bin fulan, disebutkan namanya satu persatu, dipanggil satu persatu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Tentu jenazah tidak bisa ngomong ya. Terus kata Nabi SAW, ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Umar di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai, bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau mendengar suaraku sekarang. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, di saat itu penyesalan datang. Tapi tidak ada manfaatnya lagi. Sudah nyesal, kenapa nggak beriman dari awal? Gitu kan? Dan saya sudah jelaskan tadi, orang beriman itu enak, bisa apa saja selama halal, kan gitu. Kecuali orang beriman teman-teman nggak boleh makan daging, nggak boleh biologis, nggak boleh bekerja, pokoknya terkurung di penjara sampai mati. Itu lain. Ini semuanya bisa dinikmatin. Kenapa nggak jadi orang beriman? Malah terpandu kan gitu. Ini golongan pertama menyesal hari kiamat. Golongan kedua adalah orang-orang ya yang melakukan kemaksiatan. Banyak sekali dosanya tapi tidak sempat taubat. Ini juga nyesal karena mereka akan lewat neraka dulu baru masuk ke dalam surga, ya. Dan ini susah. Jangan bilang kalau orang Islam nanti Ustadz setelah dibersihkan neraka akan masuk surga, enggak apa-apa deh. Ini orang nggak paham. Saya kasih gambarannya begini supaya jangan pikiran begitu ya. Coba ambil korek gas kecil, ya, kemudian bakar jempolnya sendiri, ya.
Hitungan detik aja dia, 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit, mateng ya. Harus operasi plastik ini. Karena sudah rusak gitu kan. Itu baru ini saja. Di neraka itu semuanya api. Allah gambarkan tentang neraka. Tadi saya bilang kalau lihat buku yang saya bedah Rasulullah cerita surga neraka itu, api itu dari semua penjuru. Jadi di kiri, di kanan, di atas, di bawah semuanya api. Selain itu di sebelah kiri kanan kita semuanya teriak, orang kesakitan, luar biasa. Kulitnya terbakar ya dan tidak mati. Coba bayangin. Sisa tulang sama sedikit otot tapi tidak mati. Lalu Allah sempurnakan kembali. Nanti bisa lihat surah An-Nisa surah 4 ayat 56. Tentang masalah bagaimana Allah bilang kalau kulit mereka sudah terbakar kami sempurnakan kembali. Nah penyempurnaan kembali kulit dan ototnya itu sakit prosesnya. Tapi dibuat begitu sakit. Lalu dibakar lagi. Hangus lagi. Diulangi lagi. Begitu terus. Jadi mereka menyesal luar biasa. Amal soleh dipelajari untuk dipraktekin. Sholat, puasa, haji dan segala macam. Dosa dipelajari untuk ditinggalkan. Dijauhi, bukan dicoba. Jadi nggak usah bilang, babi haram saya mau coba dulu. Nggak usah. Zina saya mau coba dulu. Khamr, nggak usah coba. Karena itu dilarang. Yang terlarang semua berbahaya. Kan begitu. Udah yang baik-baik saja. Karena sudah ada solusinya kan begitu. Nah ini akan ada penyesalan nanti orang-orang banyak dosa tidak taubat. Oleh karena itu selama kita masih punya kesempatan taubat jangan disia-siakan. Yang ketiga ini, adanya penyesalan sebagian orang yang masuk ke dalam surga, tetapi masih banyak amal soleh dulu yang dia lalaikan. Sebenarnya kalau dia kerjakan derajatnya lebih tinggi, tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Nah, kita perlu renungi golongan yang ketiga ini. Karena kita kan sudah beriman sama Allah, alhamdulillah. Kita juga sudah coba beramal soleh, buktinya kita keluarin harta, keluarin waktu untuk ibadah begini kan. Jangan sia-siakan peluang ibadah. Selama ada kesempatan, lakukan segera. Karena nanti menyesal kalau kita nggak kerjakan. Termasuk yang banyak ditinggalkan orang adalah amal sunnah. Kenapa kamu nggak sholat duha? Kan sunnah. Kenapa kamu nggak puasa Senin Kamis? Kan sunnah. Ini kan sunnah seakan-akan bukan perintah agama. Sunnah juga diperintahkan untuk mengerjakan. Dan sunnah itu nanti akan membantu amal wajib kita di akhirat. Kan begitu kata Nabi SAW kan? Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat wajib. Kalau dia baik, maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu amal lain. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholat wajibnya seorang hamba itu kurang, maka Allah perintahkan kepada para malaikat mencari sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka diperintahkan untuk melengkapkan kekurangan sholat wajib di timbangan amal supaya dia lolos. Coba bayangkan tuh, luar biasa. Begitu juga dengan sedekah membantu menyempurnakan zakat, puasa sunnah, puasa Ramadan yang dibantu, umrah begini membantu menyempurnakan haji, gitu. Kalau tidak ada yang kurang, maka berarti dia menjadi nilai plus. Dan juga orang kalau dekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal sunnah, maka Allah akan mencintainya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal soleh, amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan. Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia meminta kepada aku, kata Allah, aku akan berikan. Ya, jadi memang ini keutamaan orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi jangan sia-siakan itu ya. Ini tentang tafsir surah Ar-Rum ayat 12-nya. Dan pada hari kiamat orang-orang berdosa terdiam dan mereka putus asa karena mereka sudah tidak bisa lagi memperbaikinya. Di dunia ini masih bisa. Dan saya sering bahkan saya pernah buat satu ceramah khusus judulnya Hari Emasmu. Hari ini sekarang yang kita masih hidup ini, ya, hari ini hari apa ini? Hari Kamis, ya. Hari Kamis ini adalah hari emas kita. Kenapa? Karena hari ini kita masih hidup. Besok Jumat kita tidak tahu hidup atau tidak. Maka ini hari emas. Kalau masih hidup, maka segera kerjakan amal soleh yang diwajibkan dan disunnahkan. Dan kalau punya dosa, segera taubat. Karena besok kita tidak tahu. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah lewat. Ya. Kalau misalnya ada di sini umurnya 30 tahun, berarti sudah 30 tahun. Itulah umur dia yang sebenarnya. Ke depan Allahu a'lam masih ada 30 tahun atau tidak. Mungkin cuma sehari, sejam, semua akan meninggal. Bagaimanapun kondisinya tadi saya jelaskan di kuburan para syuhada Uhud. Dan itu pasti akan meninggal, gak bisa tidak. Kemudian ayat 13-nya,
walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin, dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka, tidak ada yang bisa tolong mereka nanti di hari kiamat dari berhala-berhala mereka. Apapun yang mereka sembah, patung, jimat, pohon, keramat, tidak ada yang bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Dan mereka mengingkari berhala-berhala itu. Di hari kiamat mereka memungkiri sendiri berhala-berhala itu. Berapa menit lagi azannya? Coba dicek. 22. Oke. Kita coba 10 menit ya, supaya ada persiapan untuk maghrib nanti. Ayat 14-nya, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun, dan pada hari kiamat terjadi, di hari itu mereka manusia akan bergolong-golongan. Maksudnya yang beriman dan orang yang kafir. Nah, ayat 15-nya Allah gambarkan golongan itu. Fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kayak kita sekarang yakin sama Allah, lalu kita patuhlah, kita umroh, kita sedekah, baca Quran, kita sholat, maka mereka akhirnya nanti di taman surga dalam kondisi gembira. Nanti kita masuk surga teman-teman, insya Allah kita akan ketemu dan kita akan ngobrol. Ingatkah dulu kita umroh tuh 31 Oktober. Nah, itu memang kenang gitu. Orang akan ngobrol. Ahli surga itu dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dikatakan mereka akan ngobrol nanti di surga. Ingat gak dulu kita di pengajian itu? Ingat gak dulu kita waktu indan itu? Mereka saling mengenang. Gitu kan? Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan dia cari temannya dulu yang dia kenal di dunia, yang suka ngajak dia, untuk apa kau beriman, untuk apa kamu sholat. Di surga dia cari, kalian lihat gak teman saya si Fulan? Dicari-cari di surga nggak ketemu. Lalu Allah izinkan dia melihat ke neraka, ditemukan temannya di neraka. Pada saat itu dia ngomong, ya, dia mengatakan, hampir saja kau celakakan saya. Kalau dulu saya ikut kamu, kamu bilang apakah kamu termasuk orang yang percaya tentang Allah, tentang surga neraka? Untung saya diselamatkan sama Allah. Itu. Jadi luar biasa itu. Ya, Allah sudah berikan bongkaran-bongkarannya, ya, atau bocorannya pada saat sekarang. Ya, orang akan gembira nanti di surga itu. Gembira. Dalam sebuah hadis yang sahih, saya tambahkan satu riwayat di sini. Ya, kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Dari lahir sampai meninggal orang miskin sekali. Menderita, makannya pun dibantu oleh orang misalnya. Tapi orang beriman, azan, sholat. Ini di Indonesia banyak ini, antum bisa lihat ya. Saya kadang-kadang kalau pulang pengajian, atau lagi mau menuju ke pengajian, azan saya mampir ke masjid. Yang mampir di masjid tukang bakso, penjual gorengan, yang lewat mobil Alphard Mercy, tidak ada yang mampir sholat. Ya. Ini orang-orang tetap jaga, keluarin dari gerobaknya sarungnya, sholat, Masya Allah, berdoa, lalu jualan lagi. Apa kata Nabi SAW? Didatangkan nanti hari kiamat orang yang paling susah dunia, tapi orang beriman. Dicelupkan satu celupan di surga, masuk dikeluarin lagi. Ditanya, kamu pernah menderita nggak selama ini? Pernah gak kamu rasa kesusahan? Dia bilang, demi Allah gak pernah. Hilang semua itu dengan satu celupan. Bagaimana orang yang khalidina fiha, kekal selama di dalamnya? Luar biasa. Kata Nabi SAW, ini tentang neraka akan datang setelah ini ayatnya ya. Kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling gembira di dunia. Lahir anak raja, meninggal di kerajaan juga. Dari lahir sudah kaya raya dan semua. Tapi orang kafir. Dan di hari kiamat datangkan dicelupkan satu celupan di neraka. Masuk neraka dikeluarin lagi. Ditanya, kau pernah bahagia enggak selama ini? Pernah enggak kau senang selama ini? Dia bilang, demi Allah enggak pernah. Hilang semua itu. Dan kita sekarang di dunia bisa rasakan itu ya. Kita pernah makan enak dulu. Cuma rasain di saat itu kan. Sekarang kita enggak bisa rasain lagi makanan. Cuma kita, oh pernah saya makan itu enak. Tapi sudah lupa, udah enggak dirasain lagi. Di akhirat tidak seperti itu. Ayat 16-nya, wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adzabi muhdarun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau memahami maknanya, tidak mau kayak gini. Ini kan tadabbur ya. Kita mempelajari ayat-ayat, tidak mau menerapkan hukum-hukumnya serta mendustakan menemui hari kiamat. Mana bisa ada surga neraka itu? Mana ada hari hisab? Dia nggak mau, dia pungkiri. Allah mengatakan maka mereka tetap berada dalam siksa neraka nantinya. Ini siksa neraka berat. Jangan coba-coba, ya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, surga sudah ada, neraka sudah ada sebelum manusia diciptakan. Bukan kita semua ini. Nabi Adam sebelum diciptakan ayah kita dan ibu kita Hawa sudah ada surga dan neraka. Sudah ada dari dulu. Dan sampai hari ini kita bisa merasakan interaksi dengan surga dan neraka.
Karena kata Nabi SAW, jangan kalian menghina ya demam itu. Ya. Karena dia akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun pohon, gitu kan? Dalam riwayat lain beliau mengatakan, sesungguhnya demam itu adalah tiupan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air. Demam yang kita rasakan, tidak ada manusia yang nggak merasa demam kan? Pasti semua pernah. Nah itu salah satu tiupan api neraka itu. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari api neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan langsung merespon mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari aku karena dia memohon berlindung kepadamu agar dijauhkan dari aku. Dan tidak ada seorang hamba yang meminta surga kepada Allah 7 kali dalam sehari, kecuali surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamku, karena sesungguhnya ya dia telah memohon agar dimasukkan ke dalamku. Dan Nabi SAW pernah melihat jenazah seorang sahabat. Ini kejadiannya di Khaybar. Waktu Nabi SAW setelah perang Khandak tadi yang kita sedikit ceritakan, ada perang Khaybar sekitar 175 kilo atau 180 kilo dari sini. Ini kalau di Umrah Sirah Nabawi kita memang ke lokasi benteng-benteng Yahudi di sana yang direbut oleh kaum muslimin dan menceritakan di lokasi ya. Tapi itu butuh waktu memang. Kita bisa seharian penuh gitu kan dalam perjalanan. Yang jelas waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, ada 9 benteng. Benteng pertama, waktu ditaklukkan namanya benteng Naim. Selama 40 hari Nabi SAW kepung, 40-42 hari. Rupanya ada satu orang Arab Badui, dia saksikan peperangan dari jauh. Dan dia kagum melihat umat Islam. Dan dia karena umat Islam ini para sahabat baca Quran dalam bahasa Arab, dia orang Arab, dia ngerti. Jadi selama 40 hari tiap hari didengarin sama dia. Dia lihat peperangan ini. Dia lihat umat Islam ini saling berbagi, saling berkasih. Peperangan juga kalau ada musuh yang terbunuh mereka tidak ada mutilasi, nggak ada kejahatan mereka. Mereka perang iya. Akhirnya dia datang kepada satu sahabat, dia mengatakan, kalian ini agama apa? Dari mana asal kalian? Ceritakan, kami agama Islam, kami dari kota Madinah dan segala macam. Setelah diceritakan panjang lebar tentang Islam, dia tertarik, dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Kata sahabat ini, kamu ke depan aja sana. Ada Nabi. Langsung aja masuk Islam di tangannya. Datanglah orang ini. Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang karena benteng pertama Yahudi sudah takluk. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Pandulah setelah syahadat. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang kumpulin harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang. Jadi ini keluar sebuah hukum sendiri kalau kita memberikan juga bagian kepada orang yang baru masuk Islam. Subhanallah, pada saat itu orang ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam ini karena saya mengejar apa yang sahabat Anda kejar. Sahabat Anda menceritakan, mereka keluar dari Madinah tidak berharap pulang ke rumah mereka lagi. Mereka mau terbunuh di medan perang supaya mereka masuk surga. Saya mau begitu. Lalu dia tunjuk begini, ya Rasulullah, saya berharap dari benteng Yahudi yang akan Anda serang lagi setelah ini. Karena benteng kedua mau diserang oleh Nabi kan. Ada anak panah Yahudi yang keluar, kena di sini. Dia tunjuk dada kirinya, tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah akan kasih. Kalau kau tulus minta itu Allah akan kasih. Subhanallah, gak lama kemudian mulailah berkecamuk perang pengepungan benteng kedua dan sistem orang Yahudi di Khaybar waktu itu, mereka takut bertemu dengan umat Islam, mereka cuma lempar anak panah dari dalam benteng. Yang pertama kena anak panah orang yang baru masuk Islam ini. Dan anak panahnya kena di titik yang dia tunjuk tadi. Betul kena situ, tembus itu dan mati orang ini. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, apakah orang ini tadi yang masuk Islam? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Ya, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Lalu Nabi bilang, ini perkataan yang saya ingin sampaikan. Kata Nabi SAW, ketahuilah, surga itu lebih dekat dengan seseorang di antara kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Tinggal beriman, amal soleh, mati masuk surga. Gitu kan? Dan ketahuilah neraka juga lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia zina, dia riba, dia membunuh, dia mati masuk neraka. Selesai. Waktunya sebentar. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus kita perhatikan baik-baik masalah ini tentunya. Baik, saya mungkin tutup hanya sampai di ayat 19 maaf. Bila Allah SWT mudahkan nanti ada pengajian di Mekah, kita akan lanjutkan karena ini cukup panjang sampai ayat 60 ya. Di ayat 17-nya Allah SWT mengatakan fasubhanallahi hina tumsuna hina tusbihun, maka bertasbihlah kepada Allah
yang telah menurunkan ayat Al-Quran kepada kalian, memperkenalkan tentang dirinya, dan kalian akhirnya punya panduan hidup. Bertasbih kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari, kayak kita sore begini, biasa kita kenal dengan zikir petang, ya. Dan juga di waktu kalian berada di pagi hari atau subuh. Lalu ayat 18-nya, walahul hamdu fis samawati wa ardi wa asyiyan wa hina tudhirun, dan baginya lah, N-nya besar kata ganti Allah, segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Maksudnya semua di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, cuma kita tidak mendengar tasbihnya, ya. Lalu ayat 19 ini yang terakhir kita bahas, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ketahuilah Allah itu, dia-nya besar kata ganti Allah, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur nanti. Lihat telur, ya. Kan telur biasa kita tiap hari lihat keluar dari ayam, ya. Kalau kita pecahin, kita goreng, kita bisa makan kan gitu. Tapi kalau kita biarkan diperam oleh induk ayam, jadi anak ayam nggak? Kan dari sesuatu yang seperti manusia anggap mati, tapi ini bisa hidup gitu kan? Atau mungkin pohon yang sudah mati, tapi tumbuh ada pohon baru dari pohon tersebut kecil misalnya. Nah, siapa yang membuat semua itu? Itu kan kuasa Allah SWT. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Dia yang mengerjakan atau melakukan semua itu. Ini termasuk tanda-tanda kekuatan kita atau penjelasan tentang masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 20, ayat 21 semua ini adalah kalau Bapak Ibu baca terjemahannya langsung saja ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ayat 20. Terus disebutkanlah tentang kamu diciptakan dari tanah. Ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri atau pasanganmu. Itu ayat 21. Ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan langit dan bumi. Ayat 23-nya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tidurmu di malam hari. Di ayat 24-nya, dan di antara tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan rasa takut. Ya. Di ayat 25-nya, dan di antara tanda kebesarannya, ya, kekuasaannya, dia yang berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Maksudnya ada semua ini, ya. Terus begitu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di ayat ini, ayat demi ayat sampai nanti ayat 60-nya. Dan insya Allah nanti ke depannya dengan izin Allah SWT, semoga Allah mudahkan, kita akan lanjutkan nanti di Mekah ya, dengan izin Allah SWT. Baik, nanti kita akan tutup dengan ayat 60. Kalau misalnya Allah tidak berikan kita izin untuk ta'lim di Mekah, maka saya sampaikan sekarang pada penutup ayat 60-nya ya. Ini pesan terakhir Allah di surah Ar-Rum ini. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang memperkenalkan dirinya siapa supaya kita beriman kepada dan patuh, Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan semua orang-orang beriman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam ujian, ya. Karena sesungguhnya kata Allah, janji Allah itu benar. Kan judul ceramah kita, janji Allah itu pasti, ya. Ini ada dua ayat tadi, ayat 6-nya Allah jelaskan tentang janjinya benar, pasti, dan ayat 60 juga Allah bilang begitu. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan ketaatan, dalam meninggalkan dosa, dalam ujian-ujian yang ada. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali jangan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maksudnya membuat kamu ragu, bimbang ya. Jadi tetap yakin di atas pondasi ini sampai kita meninggal.